Topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini di program Dialog bersama dengan DLHK kerjasama Suara Sidoarjo dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Nah, pagi ini via Zoom kita akan berbincang ya bersama dengan narasumber kita langsung dari DLHK Kabupaten Sidoarjo. Saya ingin sapa dulu yang sudah bergabung dengan kita. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam. Iya, dengan Pak Sigit ya? Bukan ya? Sebentar Pak, sebentar. Ya. Ini saya masih delay nih ya, saya nontonnya via Zoom. Oh ya, dengan Pak Sigit ya? Ya. Oke, baik. Ya, Pak Sigit apa kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, iya, ini kita pagi ini berbincang via Zoom ya, sahabat Suara Sidoarjo. Jadi kalau sekarang jarak itu tidak menjadi sebuah masalah untuk kita bisa sharing bersama dan menyapa juga semua sahabat Suara Sidoarjo tentunya. Baik, hari ini kita nanti akan membahas tentunya masih berkaitan dengan peran-peran ataupun tugas atau fungsi juga dari DLHK begitu Pak Sigit ya? Ya. Iya, silakan Pak. Mbak Tika, ini saya juga mengapresiasi Radio Suara Sidoarjo dalam kondisi pandemik ini tetap bisa melakukan talkshow meskipun tidak secara tatap muka, jadi mungkin dengan secara daring. Dan ini juga sangat memberikan bagi kami memberikan apresiasi dalam artian bahwa dengan keterbatasan yang ada, Radio Suara Sidoarjo tetap berupaya memberikan layanan kepada masyarakat. Kami sendiri juga merasa senang Mbak Tika karena dengan kondisi keterbatasan ini kami tetap bisa menyambung untuk melakukan semacam layanan kepada masyarakat, khususnya edukasi tentang tugas-tugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Mbak Tika, mungkin perlu saya sampaikan, kebetulan dalam waktu yang bersamaan saya juga sedang FGD dengan BKPM. Makanya ini nanti saya akan mengatur untuk 30 menit yang pertama, mungkin saya akan memberikan untuk informasi dengan sahabat Suara Sidoarjo. Nanti untuk yang 30 menit berikutnya Pak Ferry yang akan menjelaskan tentang program-program yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Iya, baik. Nah, Pak Sigit, jadi ini berarti pagi ini nanti kita akan berbincang dulu ya dengan Pak Sigit ya di awal perjumpaan kita gitu ya. Baik, silakan Pak Sigit. Jadi apa ini yang perlu kembali diinformasikan untuk masyarakat Sidoarjo nih terkait dengan program atau peneran dari DLHK? Ya, pagi hari ini kami ingin memberikan istilahnya kita bersama masyarakat untuk mensosialisasikan dan mempublikasikan tentang aplikasi, khususnya aplikasi yang kami manfaatkan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, khususnya bidang pengelolaan sampah. Jadi terus terang, bidang pengelolaan sampah ini selama ini kami sudah berusaha meningkatkan layanan, meskipun mungkin ada beberapa masyarakat yang belum terlayani dengan baik. Kami berharap bahwa dalam proses ini kami betul-betul bisa memberikan layanan yang lebih maksimal dengan adanya aplikasi. Kami di bidang teman-teman di bidang kebersihan ada aplikasi tentang pengelolaan sampah yang terkoneksi juga dengan retribusinya. Jadi artinya bahwa selama ini
pembayaran retribusi dilakukan secara manual. Dengan adanya aplikasi dan kerjasama kami dengan Bank Jatim, tentunya nanti retribusi pengelolaan sampah itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan semua kanal pembayaran. Jadi bisa GoPay, bisa OVO, bisa mungkin M-Banking dan lain-lain. Kemudian yang kedua, bahwa dalam peningkatan layanan ini kami mensinergikan antara pembayaran retribusi dengan pengelolaan sampahnya. Artinya begini, kalau selama ini semua kami layani pengelolaan sampah, tapi karena ini ada aplikasi yang akan mengatur tentang retribusi dan pengelolaan sampah, aplikasi ini akan mensinergikan bagi masyarakat yang belum melakukan pembayaran retribusi, nanti mungkin untuk pelayanan pengelolaan sampahnya bisa kami cancel atau tertunda. Dalam artian begini, sebagai contoh, misalkan perusahaan tertentu yang belum melakukan pembayaran retribusi pengelolaan sampahnya, pada saat truknya masuk atau truk kami dari DLHK yang masuk ke TPA, itu pintunya tidak akan bisa dibuka. Jadi artinya kalau perusahaan tersebut belum melakukan pembayaran retribusinya. Iya. Jadi kalau sudah melakukan pembayaran, nanti menggunakan HP atau apapun mungkin bisa di-scanner di lokasi TPA, pintu untuk masuk ke TPA ini bisa terbuka kalau sudah pembayaran retribusi. Ini kira-kira untuk secara umum aplikasi yang akan diberlakukan. Secara prinsip ini mulai berlaku per September 2020. Namun kami juga butuh waktu, masyarakat juga butuh waktu untuk dilakukan sosialisasi, termasuk salah satunya dengan Radio Suara Sidoarjo pagi hari ini, Mbak. Oke, baik. Pak Sigit, ini berarti kalau misalkan ada masyarakat yang mungkin nih ada yang belum bisa menggunakan aplikasi seperti itu penggunaannya, yang manual pembayaran yang mungkin seperti biasa itu masih bisa ya Pak Sigit ya, boleh ya? Sementara dalam masa sosialisasi ini mungkin nanti tetap itu akan tugas kami untuk memberikan edukasi ke masyarakat, termasuk teman-teman di bidang kebersihan nanti siap membantu hal-hal apa yang mungkin ada yang belum jelas atau yang perlu ditanyakan oleh masyarakat. Nanti lebih detail, lebih teknisnya Pak Ferry yang akan menjelaskan. Jadi tentang mekanisme dan bagaimana konsultasinya, atau teman-teman mungkin kalau ada kesulitan seperti apa upaya yang dilakukan gitu. Oke. Baik. Nah, pagi ini sahabat Suara Sidoarjo kita masih berbincang bersama Bapak Insinyur Sigit Setiawan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo yang ingin bergabung. Silakan ya. Anda bisa telepon di 0318961514 atau WA di 0821326409. Kita bahas tentang pengelolaan sampah begitu Pak ya, terkait juga dengan retribusi. Nah, ini apakah berarti nantinya jika memang sudah ada aplikasi yang digunakan untuk pembayaran begitu ya retribusi ini, apakah ada perubahan mengenai ini Pak? Kalau biasanya mungkin kita retribusi bayar berapa gitu, terus sekarang disamakan semua atau ada perbedaan nih ya terkait hal itu Pak? Mengenai untuk tarif retribusi sementara belum ada perubahan. Jadi ini baru mekanisme untuk sistem sistem pemungutannya dengan menggunakan secara online, menggunakan semua kanal pembayaran yang ada. Untuk mengenai tarif kita belum bicara untuk perubahan tarif. Sementara sama ya tarif Pak? Sesuai dengan Perda 6 2012 tetap masih berlaku, hanya mekanisme pemungutan dan kemudian kami sinergikan dengan sistem layanan kami. Ini tentunya nanti akan semakin memudahkan teman-teman kami untuk mengontrol. Mohon maaf mungkin selama ini retribusi ini agak diabaikan, dalam artian yang penting masyarakat bayar, yang penting masyarakat dilayani. Namun demikian sebagai upaya menunjukkan sebagai rasa tanggung jawab masyarakat terhadap sampah yang dihasilkan, retribusi ini salah satu bentuk upaya itu. Jadi supaya masyarakat juga memiliki rasa tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Artinya begini, masyarakat yang bisa mengurangi sampah, dia bayarnya mungkin bisa lebih kecil. Tapi kalau masyarakat yang tidak mengurangi sampah, nanti konsekuensinya nanti akan juga bayarnya akan semakin mahal. Jadi ini bagian dari edukasi kami
terhadap upaya pengurangan dan peningkatan layanan pengolahan sampah, Mbak. Iya, jadi lebih terkontrol ya Pak ya kalau sudah ada aplikasi atau sistemnya seperti ini ya. Mm-mm. Oke, baik. Nah, Iya, sahabat betul. Suara Sidoarjo, ada pagi ini juga nanti kita akan berbincang dengan Pak Ferry ya Pak. Kalau sudah penasaran begitu, teknis aplikasinya itu seperti apa, nama aplikasinya apa gitu. Ini nanti Pak Ferry akan menjelaskan begitu Pak Sigit ya. Ya, untuk sementara nama aplikasinya SIPAS, Sistem Pengelolaan dan Angkutan Sampah. Ya, Oke. nanti untuk teknis dan mekanisme, kemudian kalau ada kesulitan nanti Pak Ferry akan menjelaskan secara detail, Mbak Tika. Baik, iya. Mudah-mudahan sudah gabung ya, Mbak Tika, Pak Ferry. Kayaknya sudah ya. Pak Ferry sudah bergabung dengan kita, boleh kita sapa juga. Selamat pagi Pak Ferry. Selamat pagi Mbak Tika. Apa kabar? Baik Mbak Tika. Alhamdulillah. Kita juga baik-baik aja nih. Alhamdulillah Pak, masih sehat ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat semuanya ya. Oke. Amin. Yang tadi sudah dijelaskan begitu Pak Ferry oleh Pak Sigit ya, bahwa inovasi baru adalah untuk pengelolaan sampah ini sudah ada aplikasinya gitu Pak ya. Betul. Iya. SIPAS ini tadi, ini kita bisa dapatkan aplikasinya itu seperti apa caranya Pak? Ya. Baik. Jadi untuk bisa mendapatkan melalui web bisa juga, melalui Android juga bisa. Jadi di-download melalui Play Store. Oke. SIPAS Sopir maupun SIPAS Retribusi. Ya, SIPAS Sopir itu yang dipergunakan nanti untuk bagi supir-supir untuk mengingatkan melalui yang angkutan yang sesuai yang akan ditunjuk dengan titik angkutannya. Jadi dia nanti secara real time akan muncul dari secara Android melalui HP-nya. Nah itu untuk bulan ini tagihannya sebesar ini. Nah kan seperti itu bisa diketahui secara real time di HP-nya ada notifikasinya. Nah untuk yang Play Store untuk SIPAS Retribusi, nah itu untuk admin sehingga akan diketahui berapa yang sudah membayar, berapa yang belum membayar secara real time, itu bisa diketahui secara digital. Jadi bukan manual lagi. Sehingga bisa membantu secara akrual pencatatan yang sebelumnya kan terjadi no name maupun terjadi disownly. Nah sehingga dalam pelaporan ini bisa terdeteksi melihat dari kode virtual account yang masuk. Jadi dari virtual account yang masuk ini secara otomatis itu bisa diketahui bahwa ini dari wajib retribusi ini A, B, C kan seperti itu. Ya, sehingga ini membantu dalam hal pelaporan dan membantu dari mendeteksi para wajib retribusi yang belum melakukan pembayaran atau belum melakukan pembayaran retribusi untuk di setiap bulannya. Ini namanya SIPAS Sopir ya Pak ya? SIPAS, ya itu Sistem Informasi Pemantauan dan Pengelolaan Angkutan Sampah Kabupaten Sidoarjo. Oke, ya. Nah Pak ini berarti harus daftar dulu ya? Jadi secara tidak langsung, kalau jika wajib retribusi itu belum kita tetapkan sebagai wajib retribusi maupun dari nominal yang harus dibayarkan, nah itu dari pihak wajib retribusi tidak bisa melakukan pembayaran semaunya sendiri kan seperti itu. Kalau seandainya yang bersangkutan wajib retribusi harusnya bayar 2.700.000, namun di dalam aplikasi ini dia masukkan kode bayarnya hanya 1 juta atau 1.200.000. Nah, tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pihak admin retribusi, pihak admin SIPAS retribusi. Nah, itu juga tidak akan muncul data tagihannya yang berupa dari virtual account tadi. Kan seperti itu. Oke. Sehingga ini kalau seandainya ada perubahan, contohnya di permukiman, di kelas permukiman, di TPST itu kan ada juga kewajiban untuk membayar retribusi yang mana di setiap bulannya sesuai dengan pelayanan angkutan sampah, sesuai dengan validasi KK yang dilayani. Jadi kalau seandainya 1.000 KK yang dilayani, nah ini untuk sementara waktu memang
dengan pertimbangan dari besaran retribusi yang mana permukiman paling rendah 2.000. Nah, ini untuk sementara kita yang tetapkan untuk sementara dari tipe rumah kecil maupun sampai rumah besar itu semuanya 2.000. Sehingga dari tadi pelayanan 1.000 katakanlah kalikan 2.000 berarti 2 juta. Nah, sehingga dalam penetapan kami di admin retribusi di adminnya retribusi Sipas retribusi, nah ini kita tetapkan 2 juta. Nah, 2 juta kalau dari TPS tadi membayar 1,5 itu pun juga tidak akan bisa sukses untuk melakukan dari Pembayaran metodenya pembayaran tadi. Nah, seperti itu. Itu nge-link ke bank, ada pilihan untuk pembayaran? Kalau untuk pembayaran itu memang untuk fasilitas dari servernya itu memang kerjasama dengan pihak Bank Jatim. Namun tidak menutup kemungkinan dari Bank Jatim kemarin sudah saya sampaikan untuk pembayaran bukan hanya di Bank Jatim, namun bisa di semua bank yang ada di Indonesia. Jadi di selain Bank Jatim itu kemarin sudah kita coba melalui Bank BCA, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank menggunakan ATM Link itu sudah bisa digunakan meskipun melalui dengan mobile banking yang ada di setiap bank yang di luar Bank Jatim. Dan pembayaran pun juga bisa dilakukan menggunakan OVO maupun dengan menggunakan GoPay. Itu sudah bisa dilakukan, nah sehingga memudahkan masyarakat untuk memilih dari pembayaran yang ada retribusi melalui bank apapun, namun tujuan muara tetap di Bank Jatim, kan seperti itu. Sehingga dari Bank Jatim nanti akan diteruskan ke rekening kas daerah, sehingga ini menjadi bukti setoran yang ada dari retribusi persampahan, sehingga setiap bulannya berapa yang diketahui untuk yang masuk ke Kasda sebagai bukti penerimaan asli daerah dari sumber retribusi. Sementara itu buat Tika. Ya, baik. Ini sebetulnya lebih praktis ya Pak ya, bisa dibilang begitu, dan lebih mudah juga untuk dilakukan sebetulnya ya bagi yang paham penggunaan aplikasi. Tapi bagaimana dengan yang belum familiar dengan penggunaan aplikasi atau mungkin belum memiliki alat atau support mungkin handphone atau apa ini untuk penggunaan aplikasi, bagaimana Pak? Jadi bagi yang rata-rata memang dari SDM petugas yang ada di KSM, ini dalam rangka pembayaran ini memang sebagian besar ya gaptek lah istilahnya seperti itu. Nah, ini perlu kami lakukan untuk jangka menengahnya, itu terus melakukan pendampingan maupun sosialisasi dengan harapan seluruh KSM yang notabene menjadi kewajiban atau penanggung jawab dari wajib retribusi yang harus melakukan pembayaran retribusi. Nah, ini bisa mungkin datang langsung ke bank. Kita sarankan juga langsung datang ke bank yang terdekat, mau BRI, mau bank apapun yang terdekat, monggo. Nah, itu untuk melakukan pembayaran secara tunai ke bank. Nah, dengan yang terpenting kode virtual account-nya ini jangan sampai keliru kan seperti itu, sehingga nanti dengan tagihan atau dengan pembayaran secara real time, nah ini meskipun di teller yang ada di bank-bank ini sudah muncul untuk kode virtual account-nya ini langsung secara otomatis dengan dipanggilnya ini nominalnya ini, nah itu akan muncul kalau memang nominalnya sama kan seperti itu. Iya, baik. Nah kalau yang sudah bisa pengalaman dengan mobile banking, nah itu bisa juga dilakukan. Memang ada KSM yang memang sudah ini 1-2 yang sudah bisa melakukan untuk pembayaran melalui mobile banking maupun melalui ATM. Nah ini untuk yang masih belum pemahaman terkait dengan teknologi, ya kita harapkan untuk datang ke teller yang terdekat di bank apapun bisa. Baik. Ya,
Baik Pak Ferry, ini bagus sekali dan sahabat pagi ini karena Pak Sigit juga akan segera ini ya mau bergeser gitu. Terakhir Pak Sigit, saya masih bergabung kah Pak Sigit? Oh sudah live ya? Oh oke, saya kira tadi masih ada. Biasanya kalau mau pamitan ada parian dulu. Tapi kita masih lanjut nih berbincang dengan Pak Ferry ya. Nah oke Pak Ferry, sebelum kita lanjutkan untuk perbincangan kita pagi ini, saya izin dulu sebentar untuk menghadirkan beberapa informasi ya untuk sahabat Suara Sidoarjo. Jadi silakan sahabat. Nah, ini kita membahas tentang pengelolaan sampah. Inovasi baru yang dihadirkan oleh DLHK ini sudah ada aplikasi yang bisa Anda unduh baik itu melalui webnya DLHK ataupun di Play Store ini juga sudah ada. Jadi cukup mudah untuk didapatkan. Tinggal mengunduh saja aplikasinya, Sipas namanya ya. Nah, kita masih akan bahas tentang hal ini nanti bersama dengan Pak Ferry, tapi saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Reborn, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Saya yakin sebetulnya semua ibu ingin memberikan ASI eksklusif untuk buah hatinya. Saat kita menyusui si bayi itu ya, rasanya kita ini adalah ibu sejati. Namun kadang banyak ibu yang tidak percaya diri untuk menyusui karena mungkin ASInya sedikit dan keluarnya tidak lancar. Supaya ASI ibu lancar dan berlimpah, bisa minum ASI Fit. Adalah suplemen yang terbuat dari herbal yaitu ekstrak dari daun katuk. Daun katuk sudah secara turun-temurun digunakan oleh orang-orang tua kita dulu untuk melancarkan ASI dan membantu agar ASI jadi banyak dan berlimpah. Anda yang minum ASI Fit bisa memberikan ASI eksklusif dengan penuh percaya diri. Kelebihan lain dari ASI Fit adalah mengandung vitamin B kompleks yang membuat ibu selalu bugar. Biasanya kalau kita punya bayi tuh sering begadang kan? Bayinya bangun malam-malam, rewel dan nangis. Nah, dengan kandungan vitamin B kompleks di dalam ASI Fit, ibu akan selalu bugar. Sehingga ASI pun semakin lancar. Dengan ASI Fit, ASI lancar, ibu bugar, anak pintar. Ayo, dukung ASI eksklusif. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik yo. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Ingat tanggal 10 ya. Jangan sampai kena denda pelayanan loh. Jangan lupa batas waktu tanggal 10. Ingat ya, tanggal. Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu batas waktu bayar iuran JKN KIS. Tanggal 10 setiap bulannya. Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih. Tuh kan, udah diingetin aja masih lupa. Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS melalui program auto debit. Program auto debit? Iya, program auto debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA,
WA, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN Kes dulu ya. Ayo bayar iuran JKN KIS sebelum tanggal 10 setiap bulannya, supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong. Bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sukseskan Pilgub Sidoarjo 2020. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, sahabat, kita masih berbincang bersama dengan Pak Sigit dari DLHK Kabupaten Sidoarjo. Kita masih bahas tentang aplikasi pengelolaan sampah. Ini inovasi baru ya dari DLHK. Nah, Pak Ferry, ini sebelum kita lanjutkan, saya bagi waktu ke redaksi ya. Sepertinya ada yang sudah bergabung dengan kita nih. Silakan Karin. Iya, jadi ini sudah ada 3 pertanyaan yang bergabung di WhatsApp redaksi Suara Sidoarjo. Yang pertama dari Mbak Safira di Candi. Selamat pagi, mau bertanya, saya Safira. Jadi gini, kan di masa pandemi seperti ini nggak cuma dari lingkup pendidikan aja, ternyata saya baru tahu jika di bidang pengelolaan sampah juga sudah diupdate ke aplikasi. Tapi bagaimana jika ada masyarakat sendiri yang belum mengetahui tentang update aplikasi itu? Dan karena kan semua, ya itu tadi kendalanya kalau misalnya dari wilayahnya, dari dinasnya itu sendiri masih tutup, tapi kita mau mendaftar di aplikasi itu kan juga masih harus ada ininya, belajar. Iya, pemberitahuannya. Terus yang kemudian kedua dari Mbak Ratna di Tanggulangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tika dan Bapak-bapak DLHK. Saya ingin bertanya, tapi mohon maaf jika pertanyaan saya tidak sesuai dengan tema hari ini ya. Jadi gini, saya kemarin kan membaca berita mengenai pengolahan sampah organik yang ada di TPSD Jabon dan kemudian dijadikan pupuk kompos dan juga makanan mangut. Nah, untuk inovasi yang seperti itu, apa tidak sebaiknya lebih baik jika diterapkan di setiap TPSD yang ada di Kabupaten Sidoarjo? Apalagi seperti sampah-sampah yang ada di TPSD dekat dengan pasar larangan. Soalnya saya lewat sana itu sampah-sampahnya menumpuk dan menyebabkan bau tidak sedap. Oke, baik. Ya, dua dulu ya. Yang sudah bergabung nih Pak Ferry, boleh kita tanggapi dulu. Baik. Jadi untuk langsung saya jawab terkait dengan pendaftaran aplikasi ini khusus bagi wajib retribusi. Jadi masyarakat yang mau download aplikasi ini itu sebenarnya tidak perlu, karena ini bukan sebagai wajib retribusi. Nah, terkait dengan yang namanya wajib retribusi tadi, dari perorangan ini dia membuangnya ke TPS mana? Nah, TPS yang ada layanan angkut dari kendaraan DLHK. Nah, dari DLHK menuju ke TPA, nah ini sebagai namanya wajib retribusi. Jadi bukan masyarakat perorangan. Nah, kalau masyarakat perorangan, nah ini pembuangan dari RT tadi, dari penggeledek tadi. Nah, ini kan ada namanya partisipasi iuran dari masyarakat, dari para
rumah tangga yang ada di lingkungan sekitar. Nah, setelah itu dari penggeledah tadi pastinya akan dibawa ke TPST terdekat. TPST yang mana yang dituju lah. Sehingga dari penggeledah tadi itu sebagai bagian dari pelayanan yang ada di TPST. Nah, sehingga penanggung jawabnya cukup di TPST tersebut. Sehingga wajib retribusi itu bukan untuk perorangan secara keseluruhan, namun untuk sebagai penanggung jawab atau pengurus yang ada di TPST tersebut. Ya, yang kedua terkait dengan pengelolaan sampah, yang mana dari sampah yang organik, nah ini sebagai untuk bisa dihancurkan oleh maggot. Maggot itu semacam kayak lalat tapi yang belum jadi. Jadi lalat yang belum jadi, nah ini bisa menghabiskan sampah-sampah yang organik, sampah-sampah yang organik, jadi tidak perlu untuk dilakukan composting. Nah ini bisa dihabiskan dengan maggot-maggot tadi. Harapannya memang untuk pengurangan dari pengelolaan sampah yang ada di TPA, sehingga sampah yang ada di TPA itu bisa berkurang. Nah, terkait dengan tadi yang disampaikan oleh pihak pendengar Suara Radio Sidoarjo, bahwasanya untuk sampah yang ada di TPS pasar, nah itu penanggung jawabnya dari Dinas Pasar, Dinas Perindak. Nah, sehingga kami tidak melakukan pengelolaan yang ada di sana, namun tetap menjadi kami lakukan untuk pembinaan ke Disperindak agar pengelolaan sampah yang lebih baik, yang lebih maksimal. Jadi di situ juga sudah ada mesin clusternya, mesin pemilahnya, sehingga jangan sampai sampah yang ada di dalam pasar, nah itu memang muaranya TPS-nya di situ, sehingga nanti bisa berkurang dibawa ke TPA. Jadi untuk pengelolaan sampah yang ada di TPS dekat rel sepur di Pasar Larangan itu menjadi kewenangan pengelolaannya di Dinas Disperindak Kabupaten Sidoarjo. Oh iya, jadi beda ya Pak ya. Yeah. Oke, baik. Ini sudah menjawab 2 pertanyaan di redaksi Suara Sidoarjo pagi ini yang sudah bergabung ya. Baik, ada lagi yang gabung Karin? Iya, Pak Ferry, kita sapa dulu ya. Iya, jadi ini ada satu lagi yang bergabung dari Mbak Talita di Seruni. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Talita mau bertanya, jika ada info atau kendala entah itu saat mendaftar atau saat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan menggunakan aplikasi pengolahan sampah itu sendiri, terus kita harus bagaimana ya untuk info-infonya itu, kita harus bilang ke siapa? Oh ya, oke. Gimana Pak Ferry? Jadi terkait dengan sebelum mendaftar ke Play Store, nah ini memang harus ditetapkan sebagai wajib retribusi dulu, terlebih dahulu untuk mendaftarkan ke Dinas Lingkungan Hidup di bidang kebersihan. Nah ini terkait dengan layanan angkut dari titik angkutnya di mana, nah itu yang akan kami tetapkan dulu sebagai wajib retribusi, sehingga nanti setelah ada penetapan wajib retribusi, nah itu baru melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu untuk mendaftar melalui Play Store tadi yang saya sebutkan. Nah itu untuk sebagai pengontrol, untuk tiap bulannya saya harus membayar retribusi sebesar berapa. Itu yang sudah kami lakukan untuk bisa melihat secara real time untuk di aplikasi SIPAS retribusi, sehingga sekaligus untuk SIPAS sopir. Nah itu sudah sebagai bentuk kontrol untuk mengetahui berapa besaran jumlah retribusi yang ada di WA tersebut, dan seperti itu. Jadi SIPAS ini ada 2 ya Pak ya nanti ya, yang ada 2. Ada sopir itu nanti kontrolnya pada saat kalau memang dia belum bayar untuk titik angkutnya yang ada di TPS itu, nah sehingga konsekuensinya nanti pada saat dia masuk ke TPA itu di sana sudah ada portal, ada yang di sistem barcode. Nah itu nanti kalau memang di sistem kontrolnya di barcode-nya kartu itu tidak bisa masuk karena di situ ada keterangan belum membayar. Seperti itu. Jadi kontrolnya akhir itu di TPA. Jadi kalau memang belum melakukan pembayaran ya untuk sementara
untuk armada yang tadi angkut supir tadi itu tidak bisa melakukan pembuangan sampah yang ada di TPA. Iya, Pak, ini saya coba cari di Play Store ya. Ya. Sipas, ini yang Sipas mana Pak? Sopir, Sipas sama Sipas retribusi. Sipas sopir dan Sipas retribusi. ya, Wah, ini ada gambarnya banyak nih Pak ya. Itu digandeng ya tulisan Sipas. SI P 2 kali. Oh, P-nya double. Ya, P-nya double. Sipas ya, double P. Ya, Sistem Informasi Pemantauan dan Pengelolaan Angkutan Sampah. Oh iya, ini ada. Oke, ketemu ya Pak. Ya. Ada lambang daunnya hijau ini. Betul, ada daun hijau. Oke, dan yang satunya retribusi ya Pak ya. Ya, itu Sipas retribusi dan Sipas sopir. Oke, Sipas retribusi ini berarti yang menggunakan biasanya dari pihak mana Pak? Dari retribusi itu biasanya ya? Itu untuk masing-masing WR yang ada di TPST permukiman maupun dari pihak badan usaha. Untuk yang industri, yang pergudangan, nah itu semuanya bisa mengontrol terkait dengan besaran retribusi yang mereka harus bayarkan, kan seperti itu. Nah, untuk mendapatkan username maupun dari password nanti kita akan yang berikan. Gitu ya. Jadi daftar download dulu. Setelah itu nanti untuk konfirmasi ke pihak dinas terkait wajib retribusi, sehingga nanti kita cocokkan untuk kode virtual account-nya tadi kita berikan username maupun passwordnya. Oh iya, ini bisa untuk login untuk melihat saldo gitu juga ya. Secara administrasi yang ada di kantor DLHK, seperti itu. Oke, ini tampilannya ini ya. Ini saya boleh tunjukkan juga nih untuk sahabat Sidoarjo nih di kamera kita ya. Jadi di sini ada login untuk melihat saldo ya Pak ya. Ini jadi nanti bisa diklik di sini ya. Betul. Dan di sini diminta enggak, ini yang retribusi Pak, saya buka. Yang retribusi. Jadi di sini ada diminta surel ya Pak ya. Surel dan password. Surel nanti kita ganti dengan username. Surel itu kan kita ganti akan dengan username. Username ya. Oke, nggak kelihatan ya. Dan passwordnya itu. Oh iya, oke. Sehingga kalau seandainya nanti untuk pembayaran retribusinya itu sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak dinas, nah itu nanti bisa dikontrol di masing-masing dari wajib retribusi yang ada di TPST maupun badan usaha. Oke, baik. Nah, Pak Ferry, ini kalau dari penggunaan aplikasi ini sendiri begitu Pak ya, ini kan nantinya kan akan dilakukan edukasi. Kira-kira edukasi seperti apa nanti yang akan dilakukan oleh Pak Ferry dan sahabat-sahabat dari DLHK nih untuk mensosialisasikan Sipas? Jadi kita bersama tim yang lain, jadi akan melakukan pendampingan ke masing-masing dari pengurus TPS tadi, sama teman-teman tim yang ada di juru retribusi, itu untuk bisa memberikan informasi kepada badan usaha, itu yang khususnya di dalam pemberlakuan pembayaran retribusi persampahan ini dengan menggunakan sistem virtual account, seperti itu. Oke. Jadi sehingga bisa diketahui secara nantinya umum bahwasanya untuk pembayaran retribusi ini sudah tidak menggunakan sistem manual. Mungkin rata-rata yang dari perusahaan, nah itu biasanya itu nitip secara manual, seperti itu. Nah, ini bisa dilakukan mungkin menggunakan sistem mobile banking tadi di semua bank, itu bisa dilakukan untuk pembayaran retribusi tersebut. Nah, sehingga tidak perlu nitip, tidak perlu resiko kebocoran, resiko kehilangan, nah itu sudah bisa tidak terjadi lagi, kan seperti itu. Oke, jadi selama ini pernah ya Pak ya ada kejadian begitu ya Pak? Ya, namanya orang kan tidak tahu itu betul atau enggak, ya itu istilahnya jatuh atau hilang, atau ini kan juga kita tidak tahu pasti, tetap itu menjadi tanggung jawab dari pihak juru retribusi yang harus mengganti, kan seperti itu. Oke.
Oke, jadi sekarang meskipun sibuk pun juga nggak perlu khawatir gitu ya Pak ya. Jadi tinggal klik-klik aja dari handphonenya, dari smartphone-nya ya. Oke, baik. Ya Pak Ferry, ini ada yang gabung lagi sepertinya, ya Karin? Iya, ini satu pertanyaan lagi dari Mbak Safrida di Kerembung. Selamat pagi, jadi gini, saya mau bertanya. Saya sebenarnya ini masih bingung mengenai retribusi sampah itu sendiri. Jadi mungkin Kenapa kok sampah ini sendiri ada retribusinya seperti itu? Ini kayaknya ini Mbak Safrida ini mungkin lagi masih kuliah atau lagi masih SMA gitu ya, terus dengerin Suara Sidoarjo gitu ya. Pak, kenapa kok ada retribusinya gitu loh? Nah, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, di situ juga ada salah satu pasal memang kewajiban dalam pengelolaan sampah itu pemerintah bersama masyarakat, kan seperti itu. Nah, dan juga dalam pengelolaan sampah ini memang ada biaya yang cukup besar. Nah, ini terkait dengan pelayanan, nah sehingga muncullah retribusi. Dengan adanya pelayanan ini makanya muncul retribusi, yang mana retribusi ini tidak sebanding dengan jumlah biaya anggaran yang dikeluarkan untuk pengelolaan sampah tersebut. Nah, jadi ada kewajiban masyarakat dengan munculnya pelayanan, jadi retribusi, karena adanya retribusi ini adanya pelayanan. Kalau jika tidak ada pelayanan, khususnya satu pelayanan pengangkutan, yang kedua terkait dengan pelayanan penyediaan lahan tempat pemrosesan akhir. Jadi ada dua layanan yang kita berikan, yaitu pelayanan dari pemerintah ini kepada masyarakat, yaitu dua tadi, yaitu satu pelayanan terhadap pengangkutan sampah dari TPS menuju TPA, yang kedua pelayanan terkait dengan penyediaan, itu sebagai bentuk layanan untuk pengelolaan sampah. Jadi sampah yang ada di masyarakat, yang ada di penduduk, nah itu harapannya kan juga ada edukasi untuk mau seandainya dibuatkan lubang, dimasukkan, asalkan tidak tercampur dengan sampah anorganik. Yang boleh dimasukkan dalam lubang tadi hanya sampah organik, sehingga bisa terurai dengan cepat bercampur dengan tanah, kan seperti itu. Nah, terkait dengan retribusi ini, masyarakat memang kalau memang tidak ada pelayanan, ya juga tidak ada retribusi, kan seperti itu. Nah, baik Pak Ferry, ini menarik sekali. Nah, ini karena saya masih ada beberapa informasi yang harus saya hadirkan lagi. Saya jeda sebentar begitu ya Pak ya, satu kali lagi nih. Nanti kita masih ada satu sesi terakhir untuk berbincang dengan Pak Ferry. Sekali lagi sahabat, ini adalah inovasi baru dari DLHK, adanya aplikasi pengelolaan sampah SIPAS, double P ya. Kalau cari P-nya pemantauan dan pengelolaan angkutan sampah ya, jadi double P, SIPP dan pengelolaan angkutan sampah. Oke. SIPAS ini bisa diunduh juga, didapatkan di Play Store. Nah, ini kesempatan juga untuk nanti di sesi terakhir masih ada kesempatan untuk Anda juga bisa sharing juga dengan Pak Ferry pagi ini. Saya jeda dulu sebentar sahabat ya. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Hai, buat kalian gamer sejati. Main game di rumah dengan jaringan internet super cepat bisa kalian nikmati dengan berlangganan IndiHome Gamer. Nikmati keseruan games populer dan benefit game lain yang bisa kalian dapatkan dengan harga terjangkau mulai dari Rp380.000 per bulan. Daftar sekarang di aplikasi My IndiHome dan website indihome.co.id ya. Wujudkan bersama IndiHome. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal.
Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19, jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja, nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi, gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat Sipas, ini adalah aplikasi pengelolaan sampah dari DLHK Kabupaten Sidoarjo yang sudah mulai disosialisasikan Pak Ferry ya. Ini baru disosialisasikan. Kalau nggak ada layar kan Iya. kita kontribusi, Pak. Iya, baik Pak Ferry. Iya, iya Pak Ferry. Iya, ini terkait dengan Sipas sendiri ini berarti sudah mulai digunakan atau baru disosialisasikan dulu ini Pak? Jadi sesuai dengan kemarin perjanjian dengan pihak Bank Jatim per tanggal 31 Agustus tahun 2020 ini sudah ada perjanjian kerjasama sehingga sudah ditandatangani yang atas nama Bupati itu diwakili oleh Kepala Dinas LHK dengan Kepala Cabang Bank Jatim yang ada di Sidoarjo. Nah ini per tanggal 1 September ini jika dari pihak masyarakat sebagai wajib retribusi yang tadi sudah saya sampaikan, nah ini bisa langsung menggunakan pembayarannya itu dengan menggunakan sistem virtual account ini. Nah, namun sambil bertahap, tidak bisa kita melakukan pembayaran ini dengan menggunakan sistem bank yang baru, menggunakan aplikasi yang baru. Nah ini dengan tahap pendampingan atau sosialisasi secara langsung ke pihak wajib retribusi. Memang sebagian kami sudah melakukan sosialisasi itu kemarin selama 6 hari, jadi bergantian, jadi 15 karena tidak boleh banyak orang gitu ya. Distancing, ya. Jadi harus menjaga jarak. Nah ini kita kumpulkan 15, namun untuk WR kita itu berjumlah sekitar 3.000 sekian kan. Nah itu banyak sekali Pak. Gimana itu? Ini makanya kami melakukan pembayaran dengan sistem virtual account ini sudah bisa dilakukan per tanggal 1 September. Sesuai tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas untuk pembayaran dengan sistem virtual account ini sudah bisa dilakukan. Itu mulai per 1 September. Namun secara bertahap. Jadi kami tidak bisa mengatakan 100% harus di bulan September. Itu juga mustahil. Mungkin dengan secara bertahap ini kita lakukan sosialisasi. Nanti kan pastinya gedok tular. Antara pengurus dengan pengurus yang lain juga punya ada semacam perkumpulan sehingga nanti bisa terinformasikan juga. Seperti itu. Terkait dengan yang WR mungkin retail dari Indomaret, mungkin dari Alfamaret juga kita lakukan informasi terkait dengan pembayaran retribusi ini dengan menggunakan virtual account. Nah itu untuk kita datang langsung ke pusatnya Indomaret maupun di Alfamaret. Yang seperti itu, terus hotel-hotel, terus rumah sakit, terus untuk toko-toko, terus untuk rumah makan ya.
sambil jalan kita informasikan terkait dengan pembayaran ini itu dengan menggunakan sistem yang terbaru, dengan menggunakan mobile banking bisa, menggunakan ATM bisa, menggunakan langsung datang uang tunai ke teller juga bisa, itu dengan sistem virtual account ini. Oke. Mungkin bertahap, insya Allah mungkin dari 4 bulan ini atau 6 bulan nanti ke depan itu kita mungkin melakukan sosialisasi atau pendampingan secara bertahap. Oke, baik Pak Ferry, ya mudah-mudahan sukses ya dengan aplikasinya, dan ini bisa memberikan solusi untuk memudahkan juga para masyarakat atau penggunanya nantinya ya Pak ya. Baik, terakhir Pak Ferry, mungkin ada pesan atau himbauan juga ini untuk masyarakat Sidoarjo? Terima kasih waktunya. Jadi kami mohon untuk masyarakat bisa memilah sampah di setiap sumbernya. Jadi mengelola sampah ini membantu oleh pemerintah. Jadi mengelola sampah pada sumbernya sehingga sampah yang dibuang oleh pihak para muledek dibawa ke TPS tadi itu benar-benar sampah yang sudah tidak ada nilai manfaatnya. Kalau ada nilai manfaatnya, nah itu dipilah di rumah bisa dibawa ke bank sampah. Nah, untuk sampah-sampah yang ada di lingkungan pada saat ada kerja bakti potong pohon, nah ini harapannya bisa nanti kita lakukan pendampingan ke masing-masing RT atau desa itu membuat composting, tong composting. Di tong kompos itu harapannya tidak dilakukan pembakaran, karena kalau sudah melakukan pembakaran akan menyebabkan polusi udara, kan seperti itu. Jadi harapannya Sidoarjo itu menjadi hijau dan bersih, kan seperti itu. Amin. Oke, baik. Ya, baik Pak Ferry, terima kasih banyak atas waktu dan juga sharingnya juga untuk pagi ini. Insya Allah ketemu lagi di pekan depan ya Pak. Ini selalu hadir untuk sahabat Suara Sidoarjo. Program kerjasama Suara Sidoarjo dengan DLHK setiap Rabu pagi jam 9 sampai jam 10 akan menyapa langsung masyarakat Sidoarjo. Sukses, salam untuk seluruh sahabat-sahabat yang ada di DLHK Pak Ferry. Assalamualaikum. Salam. Ya, dan sahabat, demikian program Dialog DLHK. Pagi ini kita sudah bahas tentang aplikasi pengelolaan sampah SIPAS bersamaan dari DLHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Saya Tika Amsar, 1 jam, saya geser dulu ke redaksi. Jam 11 nanti kita akan ketemu lagi di program Update COVID-19, Breaking News Update COVID-19 di program Jatim News Today, yang juga akan disiarkan serentak di Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.